Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman-teman, kesempatan kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA ataupun SMK ya di Jatim tahun 2023. Di kesempatan ini kita akan berbagi informasi terkait dengan persiapan ya untuk pendaftaran ini di jalur pindah tugas ya. Tentunya jalur pindah tugas orang tua ini nanti ada 3 sub atau bagian. Di sini ada pindah tugas orang tua atau wali, anak guru atau tenaga kependidikan, dan juga anak tenaga kesehatan. Nanti kita akan bahas terkait dengan contoh berkas dan data apa yang perlu kalian siapkan untuk mengikuti jalur ini. Nanti tentunya di dalam tahap 1 ya, di sini nanti kita akan membahas terkait dengan perpindahan tugas orang tua ya untuk jalur ini. Kemarin kita juga sudah membahas di jalur afirmasi, nanti di hasil lomba nanti kita akan buatkan setelah video ini ya. Terus nanti di jalur pindah tugas orang tua, di sini tentu ada jalur pindah tugas orang tua atau wali. Terus di sini ada pindah tugas orang tua, ada anak guru, ada tenaga kependidikan, dan juga anak tenaga kesehatan. Ini nanti untuk jalur pindah tugas orang tua ya. Jadi ada 3 bagian ini. Nah, nanti kita juga akan bahas bagaimana sih contoh dan berkas apa saja yang di-upload saat melakukan pendaftaran. Untuk itu, silakan teman-teman simak sampai video ini selesai. Seperti biasa, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya untuk berkas dan persiapan di jalur pindah tugas orang tua ya. Ada pindah tugas orang tua, anak guru atau teknik, dan juga anak tenaga kesehatan. Yang pertama teman-teman, kita ingatkan dulu bahwa untuk jadwal di PPDB Jatim tahap 1, jadi nanti untuk mendaftar di jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran ya. Ini mulai hari Senin ya, tanggal 19 sampai dengan 20 Juni 2023. Ini pendaftaran secara online ya. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke sekolah, ini bisa dilakukan online. Dan saran kita, pendaftaran tidak usah terburu-buru ya, santai saja, dan teman-teman tidak perlu ya daftar terlalu pagi ya. Jadi sebaiknya teman-teman daftarnya agak siang saja ya, misalkan setelah luhur ataupun setelah ngasar. Ini untuk jaga-jaga ya, biasanya kalau masih di awal-awal itu biasanya masih ada trouble system ya biasanya ya. Jadi teman-teman santai saja, yang penting teman-teman nanti daftar di 2 tanggal ini ya, bisa tanggal 19 ataupun tanggal 20. Paham ya? Ini untuk pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua. Terus yang berikutnya teman-teman, ini berkas-berkas apa saja yang perlu kalian upload ya saat melakukan pendaftaran. Yang pertama teman-teman, data yang perlu kalian siapkan ini adalah NISN ya. Tentu NISN ini harus kalian catat ya, biar nanti ketika melakukan pendaftaran tidak ada kesulitan. Yang kedua, ini adalah tanggal penerbitan KK atau SKD. Ini yang seringkali banyak yang lupa ya, atau mungkin ada kesalahan data. Ini segera dipastikan ya. Tanggal terbit KK-nya ketika kalian bisa login, berarti itu nanti yang digunakan untuk login. Nah, di poin 3 ini adalah PIN. Ya, jadi ini untuk daftar ya, jadi hanya 3 ini ya, dan digunakan NISN, tanggal penerbitan KK, dan juga PIN. Paham ya? Terus yang berikutnya adalah poin 4. Nah, ini file atau berkas pendukung di masing-masing jalur. Jadi kalian mau daftar di jalur apa? Kalau misalkan di pindah tugas ya tentunya ada beberapa persyaratan. Atau mungkin saya mau daftar sebagai anak guru ya, berarti nanti ada beberapa persyaratan yang harus kalian siapkan. Paham ya? Terus berikutnya kita akan bahas yang pertama, ini untuk berkas perpindahan tugas orang tua atau wali ya. Jadi di sini jelaskan bahwa untuk pindah tugas orang tua wali ini diperuntukkan ya bagi peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali. Ini bisa dibuktikan ya dengan surat tugas dari instansi, lembaga atau kantor atau perusahaan yang berbadan hukum yang memperkerjakannya. Dan juga ada surat keterangan domisili. Tentunya di 2 surat ini ya sudah kalian upload saat melakukan pengambilan PIN. Jadi ini nanti bisa, tentunya kalian sudah punya ya untuk berkas ini ya. Jadi ketika kalian mengambil PIN itu tentunya surat ini sudah diupload. Yang kedua, surat penugasan yang masuk nomor 3 ya, poin 1 ini. Nah, ini diperoleh saat peserta didik baru tersebut bersekolah di SMP. Jadi ketika orang tuanya pindah itu siswanya itu masih bersekolah SMP. Terus perpindahan tugas orang tua yang dimaksud poin 3 ini adalah antar kabupaten atau kota ya, dalam provinsi Jawa Timur atau dari luar Jatim.
Jadi antar kota ya, kalau misalkan di dalam ya tentu tidak bisa ya. Jadi yang dimaksudnya adalah antar kota atau kabupaten. Terus surat keterangan domisili nomor 3 ini diterbitkan pada saat orang tua mulai pindah tugas oleh lurah atau desa. Itu SKD-nya ternyata tentu juga sudah siap ya. Ini juga sudah bisa ya, penerbitan SKD tentunya sudah bisa. Terus yang penting adalah nomor 8. Surat keterangan domisili ya pada nomor 6 dan 7 ini tidak dapat digunakan untuk mendaftar jalur PPDB selain jalur pindah tugas orang tua atau wali. Ini mungkin kalau kalian saat ngambil PIN tentunya tahu ya, ada tiga kondisi ya. Ada yang menggunakan KK, ada yang menggunakan SKD ya, untuk pondok pesantren, ponpes dan panti, dan satu adalah untuk SKD pindah tugas. Jadi kalau nanti kalian pilih SKD pindah tugas ya, tentunya nanti hanya bisa digunakan jalur pindah tugas saja. Jadi selain itu tidak bisa. Paham ya? Terus di sini untuk berkas yang disiapkan ya tentunya surat mutasinya ya. Di sini ada mutasi pegawai misalkan. Ini dia akan dimutasi ya. Jadi dari unit kerja lama ke unit kerja baru. Ya, di sini ada baru, sini ada unit kerja lama. Ini tentunya surat mutasi. Atau mungkin seperti ini kalau mutasinya dari perusahaan ya, dia dipindahkan ya, dipindahkan dari tempat lama ke tempat yang baru. Ini untuk surat perpindahan tugas. Tentunya ini sudah kalian upload ya. Sudah kalian upload saat pengambilan PIN. Jadi teman-teman siapkan lagi nanti untuk diupload kembali saat melakukan pendaftaran. Terus yang kedua untuk berkas anak guru atau tendik ya. Nah, anak guru atau tendik ini banyak sekali yang menanyakan ya, apakah yang di sekolah swasta itu bisa? Di sekolah swasta tidak bisa ya. Jadi di sekolah swasta itu tidak bisa. Jadi harus semua yang ada di sekolah negeri ya, di SMA ataupun SMK atau SLB negeri yang berada di Provinsi Jawa Timur. Ya, dari SMA atau SMK negeri yang ada di Jawa Timur. Di sini dijelaskan bahwa jalur anak guru atau tenaga kependidikan diperuntukkan ya bagi anak guru atau tenaga kependidikan baik ASN ataupun non ASN. Jadi PNS ataupun non PNS dapat mendaftar di satuan pendidikannya tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari kepala satuan pendidikan. Jadi artinya yang bisa ikut ini hanya untuk anak atau orang tua yang bekerja di SMA atau SMK negeri ya yang berada di Jatim. Karena apa? Karena nanti anaknya itu mendaftar ya, anak itu mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas. Jadi misalkan orang tuanya bekerja di A, misalkan di SMA A, berarti dia harus mendaftar di sini. Ya, jadi tidak bisa lain SMA atau lain SMK ya, di luar orang tuanya bertugas. Jadi anak guru itu harus mendaftar di mana orang tuanya itu bertugas. Paham ya? Nah, tentunya di sini hanya untuk negeri ya, karena PPDB Jatim ini hanya untuk sekolah SMA dan SMK negeri. Nah, terus berkas yang perlu disiapkan apa? Nah, di sini ada SK pembagian tugas ya. Karena mengupload SK tugasnya. SK pembagian tugas tentunya di sini ada SK penunggang tugas, nanti tentunya YBS-nya siapa namanya ini bisa ditandai ya. Bisa ditandai nanti tentunya untuk SK pembagian tugas ini bisa yang pakai yang terbaru ya. Yang tahun 2023 ini. Paham ya? Terus yang terakhir untuk berkas anak tenaga kesehatan. Di sini untuk anak tenaga kesehatan ini bisa bagi anak dokter, perawat atau sopir ambulan, tenaga aktif kesehatan yang terlibat langsung ya dalam penanganan pandemi COVID-19 di rumah sakit atau puskesmas yang berada di wilayah Jawa Timur. Nah, ini dibuktikan ya. Nah, berarti nanti teman-teman menyiapkan surat keterangan dari atasan langsung tempat orang tua wali bertugas. Nah, ini diprioritaskan bagi anak nakes yang orang tuanya menjadi korban meninggal dalam penanganan COVID-19. Jadi misalkan mohon maaf ya, ada yang menangani COVID, misalkan orang tuanya meninggal, ini diprioritaskan dia. Ya, dia diprioritaskan karena orang tuanya meninggal. Jadi dia lebih diutamakan ya. Terus yang berikutnya, jalur tenaga kesehatan ini menggunakan surat keterangan domisili boleh yang diterbitkan pada saat orang tua mulai bekerja di rumah sakit ya. Terus surat keterangan domisili jika tidak dimiliki dapat diganti ya sesuai dengan alamat rumah sakitnya. Nah, surat keterangan domisili dan alamat rumah sakit pada penanganan COVID-19 tempat bekerja pada nomor 12 tidak dapat digunakan mendaftar pada jalur selain jalur anak tenaga kesehatan. Ini kalau misalkan teman-teman itu tidak menggunakan KK, jadi yang dapat adalah menggunakan SKD. Ya, tapi kalau misalkan KK-nya sudah baru di tempat yang baru, teman-teman bisa menggunakan jalur selain anak tenaga kesehatan. Paham ya? Terus untuk berkasnya tentunya ya hanya ini ya. Jadi dibuktikan nanti dengan surat keterangan tempat bekerja.
Ini dari rumah sakit ya, dari rumah sakit yang ditunjuk pemerintah ya untuk menangani COVID-19. Nah, tentunya bagi adik-adik kemarin ya tentunya sudah mengupload ya untuk surat keterangan domisili ataupun KK-nya ya. Nah, tentu teman-teman harus menyiapkan ini surat keterangan bahwa yang bersangkutan ya atau orang tuanya itu bekerja di rumah sakit di Jatim dan dia menangani ya di sini menangani Satgas COVID-19 seperti itu. Oke teman-teman ya. Dan yang terakhir tipe file ya. Tipe file itu adalah minimal 100 ya, 100 sampai dengan 400. Cuma kita sarankan untuk minimalnya 200 KB ya. Nah, jadi 200 KB. Jadi di bawah 400 tapi di atas 200 KB ini biar hasilnya tidak blur ya. Jadi tidak buram, jadi dia terlihat dengan jelas. Jadi file terlalu kecil juga tidak bisa ya, file terlalu besar juga tidak bisa. Jadi dikira-kira aja ya antara 200 sampai dengan 400 biar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti di video berikutnya kita akan bahas untuk cara daftarnya untuk jalur pindah tugas orang tua. Oke, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.